dimanapun kalian semua berada, senang sekali kalau hari ini saya Valentino Jebret Simanjuntak selaku CEO JMTV akan segera meresmikan, akan segera membuka seperti apa studio DPI 2025-2026 sekaligus episode pertama di season yang baru untuk DPI ini bersama dengan pandit-pandit dan host yang kalian sudah tahu, yang kalian sudah lihat, yang sekarang sudah done deal. Here we go bersama dengan DPI. Namun sebelum saya akan membuka bagaimana studio yang baru untuk DPI musim ini, nggak ada salahnya kita lihat juga kalau kalian semua yang sudah mengikuti DPI sejak 2019 tentu sudah pernah tahu, tapi juga mungkin bisa untuk bernostalgia melihat studio yang ada di tahun 2019. Sudah ada Nesa di sana, Panji sempat datang, Coach Justin ada, juga ada yang namanya Pandit Online, Vaniko ada dengan set yang green screen. Sementara itu 2020 juga masih green screen. Kita lihat juga dengan meja yang akhirnya dipakai juga di Depdagri, dan ini kita bisa lihat menuju ke 2021 dan 2022 mulai dengan set sofa yang menemani teman-teman semua sampai dengan beberapa bulan yang lalu 2023, 2024, 2025. Berbagai cara kita juga coba kreatifkan untuk dapat memberikan studio dan layout dan juga suasana yang membuat nyaman bukan hanya para pandit dan host, tapi juga buat kalian semua JM Team yang setia untuk menyaksikannya. Nah, sebentar lagi gua akan juga memperkenalkan pandit-pandit yang akan tampil hari ini, tapi tentu saja seperti yang gue bilang tadi, kita akan pertama-tama memperlihatkan kepada kalian seperti apa set studio DPI 2025-2026 yang terbaru ini. Jadi sabar, saya lihat di kolom-kolom komennya udah mulai banyak yang penasaran, udah pada kasih komen-komen studionya bakal begini, bakal begitu. Ada yang positif, ada yang sinis, ada yang diam aja, ada juga yang kelihatannya sudah, ada yang menantikan kapan mulai DPI-nya, kapan ngasih. Sabar, karena kita pengen teman-teman juga ikut mendoakan set yang baru ini bisa menjadi set yang dapat memberikan berkah, memberikan rezeki, memberikan ilmu, memberikan informasi, dan memberikan cuan bagi kita semua. Karena itu saya dengan ini sebagai CEO JMTV, co-founder JMTV, sporting director JMTV, juga talent JMTV, kru JMTV, tukang unit di JMTV, kebersihan di JMTV, pokoknya semua di JMTV, meresmikan dan membuka studio set DPI musim 2025-2026 resmi dibuka. Selamat datang di JMTV season baru 2025-2026 episode yang pertama New DPI New Studio. Senang sekali saya selaku CEO JMTV yang diberikan tugas oleh diri saya sendiri untuk membuka acara kita di DPI season yang baru ini, di mana nantinya tentunya di episode-episode lainnya kita sudah tahu akan ada pandit-pandit dan juga akan ada host yang bertugas di DPI di musim 2025-2026. Dan mudah-mudahan saja dengan set studio yang baru ini dapat juga memberikan informasi yang lebih baru lagi, kemudian juga konsep acara yang lebih baru lagi, dan yang jelas adalah memberikan update-update dari insight para pandit dan juga host sesuai dengan suka-sukanya mereka, tentunya dengan berinteraksi dengan JM Team semuanya. Apalagi sekarang kita sudah 1 juta subscribers, terima kasih berkat kalian semua. Kita sudah berganti nama menjadi JMTV, dan tentu saja kita coba juga upgrade semuanya supaya bisa lebih membuat semua JM Team merasa semakin dekat, merasa semakin dibekali dengan informasi terbaru, dan juga bisa lebih dekat dengan pandit-pandit pilihannya seperti malam hari ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu ada Haris Pardede di ujung saya di sebelah sana yang bersiap. Halo.
berikan analisa-analisanya. Kemudian juga ada Mas Haryo yang sudah juga siap dengan penampilan terbarunya, dengan jasnya, dengan kulitnya yang memang berbeda dengan kulit kita semua. Dan juga ada yang paling muda kelihatannya tapi belum tentu secara usianya, ada Rizal Palevi bersama dengan kita malam hari ini. Let's go. Oke, di malam yang merupakan episode pertama ini tentu semua masih penyesuaian juga ya teman-teman semua, karena kita juga duduk di sini baru pertama kali, pun juga bagaimana set dan juga bagaimana layout ini juga baru pertama kali. Terima kasih sekali kalian bertiga sudah hadir bersama dengan kita di sini. Bagaimana dengan komen-komen kalian? Silakan tulis di kolom komen juga, nanti kita akan bacakan. Tapi sebelumnya saya akan bacakan dulu komen-komen yang ada dari JMT menyambut musim baru di 2025-2026 ini. Dodi Arifwe, akhirnya setelah melek hadirnya kompetitor, netizen udah cerdas. Media Pandit bertambah dan kualitasnya, bahkan kualitasnya lebih kreatif, kuantitas dan kualitas kali ya. Salam buat owner yang sekarang sudah mengerti bahwa Media Pandit bukan hanya mencari viewer, namun kualitas dan sudut pandang yang objektif lah yang menjadi best core of interest. Makasih Dodi, yang bahasa Inggrisnya tadi bagus banget tapi ada beberapa salah pengetikan ya. Papa Al-Fatih, sign exclusive contract. Berarti numbernya relatif besar nih. Congrats for Pandit. Hope to see interesting debate from them this upcoming season. Semuanya tidak selalu diukur dengan numbers, tapi diukur dengan waktu, guys ya. Oke. Apakah ada lagi komen-komen? Ada lagi dari udah cukup, jangan digeser-geser lagi. Brian Kabayan 8518. Yang penting informasi tentang sepak bola saya support sampai kapanpun. Dari awal sampai saat ini selalu support JMTV. Terima kasih Brian Kabayan. Dan masih banyak lagi komen-komen lain yang tentu tidak bisa kita bacakan dulu satu persatu. Tapi nanti kalau kalian juga bantu kita dengan saweran, mudah-mudahan nanti kita akan baca dan kita akan genapi apa yang menjadi permintaan JM Team semua. Farhan, bagus bang, setnya keren. Kemudian Abed, kursi kuning mana? Kayaknya gitu ya. Kemudian Joy, yang baru kayak aneh aja sih, lebih meriah yang lama. Kemudian ada yang pesan ditahan untuk ditinjau. Supriantono, nah kan gini bisa gebrak meja. Ghazali Ahmad, Korea hadir dengerin sambil kerja. Mantap. Rafiq, wow set baru. Kalau dari kalian sendiri gimana? Dari Rizal dulu deh yang paling muda ya kalau di sini ya. Wow bang, wow sih, respon gue kayaknya cukup mewakili tuh kayaknya. Wow, karena ini setnya kelihatan, gue berasa kompak banget bang, kanan kiri dikelilingin sama host CEO langsung, di kirinya senior, jadi berasa wow banget. Dan gue ngerasa intimidasinya bakal lebih berasa nih. Jadi Malah lebih berasa? Lebih berasa, jadi gue harap debat-debatnya di musim ini bakal lebih seru lagi. Dan semoga ini bisa jadi pembelajaran buat gue supaya lebih berani ngedebatin para senior bang. Jadi itu tantangannya. Beraninya langsung ke senior mau didebatin ya. Kalau Harpa sendiri bagaimana nih Harpa nih, sebelum kita ke Mas Haryo ya? Kalau set studio nih pasti selalu terbelah. Ada yang sukanya begini, ada yang sukanya begitu. Tapi memang kalau kita lihat tone-nya ini agak sedikit back to back to early ya. Waktu kita awal-awal kan agak tone-nya kayak gini. Cuman ya lebih modern. Terus ada unsur gaming kalau menurut gua ya. Unsur gaming maksudnya kalau orang yang gaming itu kan warnanya itu merah, hitam, dan ini emang kayaknya jadi ciri khas JMTV ya, atau dari dulu Jebret Media. Ya. Kemudian bisa ngebrak-gebrak meja enak gitu ya. Cuman enak. Nah kayak tadi ada yang suka sofa, ada yang suka begini. Tapi paling nggak ini penyegaran, dan yang terpenting adalah isinya. Itu. Jadi ini oke, bagus buat penyegaran. Tapi yang penting bagaimana tadi kata Rizal, kita bisa lebih bisa lebih cair lah diskusinya dengan set studio yang baru ini. Mas Haryo Gitu. gimana Mas Haryo? Iya kalau kita lihat dari komen plus minus ya, pasti ada yang suka modal sofa karena mungkin lebih santai gitu ya. Hadap-hadapannya lebih terlihat komunikatif gitu. Cuman ya tadi seperti Arpa bilang, ini kayak kita balik ke core kita dulu di meja merah yang tadi kita lihat di awal, tapi ini vibes-nya jauh lebih kalau dibilang lebih megah sih. Kalau bicara tadi kan gue bilang juga ya, ini salah satu studio yang menurut gue paling megah yang pernah gue lihat di platform YouTube gitu. Gue belum pernah lihat semegah ini gitu. Mungkin kalau kita lihat semuanya ya, dari kiri kanannya ada jersey itu kelihatan lebih wah lagi memang kalau kita lihat dari semuanya ya. Mungkin kalau terlihat segini doang mungkin terlihat seperti meja kita yang lama gitu. Tapi seperti kata Harpa, seperti kata Rizal, yang penting apa yang kita omongin di atas meja ini.
Benar banget, dan apa yang kita omongin itu juga yang akan menjadi ciri khas dari JMTV tentunya, apalagi dari DPI di musim yang baru ini. Ini kalau melihat komen-komen, terima kasih untuk komen-komennya. Seperti yang udah dikatakan tadi juga, ada yang suka, ada yang nggak suka. Ini hal yang biasa. Seperti juga tentunya nanti bagaimana komen-komen dari ketiga pandit ini terhadap pertanyaan-pertanyaan yang akan gue berikan ya. Ini kita lihat, ada yang bilang lebih suka sofa ya. Ada yang bilang ini mic-nya kurang kenceng. Ini ada yang bilang kelihatan kaku. Itulah apa yang kita coba berikan selalu baru, itu pasti akan mengundang komen-komen yang baru. Dan ini yang membuat kita semakin semangat lagi untuk lebih kreatif. Dan saya belum bilang saweran, udah ada yang masuk sawerannya. Kalau gitu mending saya saweran dulu, baca, baru nanti kita mulai pembahasannya. At least DPI sudah kembali dan akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat live di JMTV setiap jam 8 malam. Mayun 25.000, terima kasih, mantap setnya Bang. Kalau bisa bahas semua liga, bikin bahasan rutin berita tiap hari kayak news sport gitu. Terima kasih Mayun masukannya, kita akan diskusikan nanti bagaimana dengan konsep berita seperti yang Mayun tadi mau. Tapi sekali lagi terima kasih untuk 25.000-nya. Alright, ini kita masuk ke dalam tema pembahasan kita, di mana dalam catatan jadul ya, ini kalau dilihat kan masih ada kertas, sekarang zaman begini udah pada nggak pakai kertas ya. Ini bicara, kita mulai dulu dari United ya. Kita bicara dari United. Ini ada pasca hancur lebur musim lalu, MU mengawali pramusimnya dengan sangat buruk di Bukit Jalil, Malaysia. Namun setelah itu rentetan kemenangan datang dan jadi juara Premier League Summer Series. Dan akhirnya fans United kembali punya harapan karena banyak pujian mengalir dan Amorim seolah udah mulai bisa menerapkan polanya. Apa iya dengan juara di Premier League Summer Series tersebut menandakan bahwa setan merah sudah sesiap itu di musim ini? Itu pertanyaan pertama yang diberikan Abrar kepada saya untuk kalian jawab di episode paling baru ini, guys. Ya silakan yang mau jawab duluan, sikat-sikatan lah. Sikat-sikatan. Sikat, Rijal dulu yang muda dulu, yang muda. Boleh. Kalau emang ngomongin start yang tadi disinggung ketika berhadapan dengan ASEAN All Star, itu emang berantakan banget Bang. Dan itu bisa dikatakan belum ada perubahan dari skuad MU yang musim sebelumnya dibawa ke tim tersebut ketika berhadapan dengan ASEAN All Star ya. Tapi setelah hadirnya macam pemain kayak Mbeumo, lalu ada juga Cunha, ini menawarkan fluiditas di area depan, dan itu yang dibutuhin sama MU dan juga dibutuhin sama Amorim. Jadi nggak heran ketika pertandingan lawan West Ham, abis itu pertandingan lawan Everton, itu mainnya jauh lebih cair. Tapi gue sekarang statement untuk musim MU yang baru, kayaknya nggak bakal seburuk yang musim lalu lah. Itu udah suatu kepastian Bang. At least gak akan seburuk yang musim lalu. Ya iyalah, kemarin 16 Jal. Itu poinnya Mas. Maksudnya lebih parah. Harusnya nggak akan seburuk itu. 15 ya? Plus ditambah 15 ya? 15. Ya beda tipis lah. Seharusnya nggak seburuk itu, ditambah ini kan dapat pramusim. Sesuatu kemewahan yang belum pernah didapat Amorim di musim sebelumnya, ketika dia dapat di bulan November, plus ditambah skuadnya warisan Ten Hag pula. Jadi ini makin kerasa timnya dia, dan semoga aja segitu dulu. Makanya poin gua nggak berharap MU finish peringkat berapa, nggak berharap MU finish di zona Eropa, tapi at least nggak seburuk musim lalu aja dulu. Itu udah kemajuan bagi MU. Ya, tapi kalau lihat dari pramusimnya Mas Aryo, apakah memang dengan pencapaian yang dicapai oleh Amorim ini sudah sejalan dengan permainan yang memang diinginkan? Karena dari musim lalu pun perdebatan kita adalah kalau kita nggak bicara peringkat, at least permainannya lah. Tapi kan kemarin berjalannya seiringan dua-duanya parah gitu loh. At least kalau lo melihat sampai dengan sekarang bagaimana? Kalau gue sih ngelihatnya dari sisi permainan, sebetulnya musim lalu udah kebaca apa yang dia mau sama Amorim gitu. Cuman kan piecesnya kan tidak seperti yang dia mau, personelnya tidak seperti yang dia mau, tidak semuanya bisa memainkan apa yang dia mau gitu. Tapi tadi seperti Rijal bilang, dengan masuknya pemain-pemain baru ini, Mbeumo, Cunha, itu nunjukin ketika bermain cepat, one touch footballnya, apa yang dimau Amorim itu udah kelihatan gitu. Komposisi 3 back tetap dia pertahankan. Mau 4, mau 4-1-2 di depannya atau 3-4-3, itu pun terlihat begitu cair gitu. Operan-operannya selama ini kita tidak melihat ada operan yang bisa membelah lini belakang. Biasanya kan jarang umpan-umpan yang bisa dibilang berisiko yang ditempuh oleh pemain-pemain MU di musim lalu gitu. Tapi sekarang terlihat banget mereka nyaman dalam bermain. Mungkin dari sisi teknis gue melihat apa yang coba ditawarkan oleh Amorim itu udah terlihat di pramusim. Cuman kan kita nggak langsung bisa ngelihat kalau pramusimnya bagus artinya musim akan berjalan dengan bagus apa enggak gitu. Cuman gue selalu melihat
pramusim tuh salah satu elemen penting gitu. Apa yang gue katakan tentang Chelsea waktu itu ketika dipegang Pochettino, gue percaya di pramusimnya mereka akan masuk mendapatkan tiket ke Eropa. Hancur di awal tapi end up-nya mereka bisa dapat tiket ke Eropa gitu. Nah, dari sisi non teknis mungkin ini yang lebih penting gitu bagi Amorim. Amorim kan melihat tim ini gue nggak bisa treat seperti ketika Ten Hag men-treat tim ini. Ketika betul-betul saklek, lo harus sarapan jam segini, lo harus mulai latihan jam segini, lo harus ini semuanya rigid banget lah di era Ten Hag. Itu kan akhirnya mental-mental tuh pemain-pemain yang biasa lebih santai, pemain-pemain yang biasa lebih punya cara mereka membawa diri dengan berbeda, itu agak dikasih kelonggaran sekarang di era Amorim. Dia kemarin ketika pramusim bahkan dia order meja bulat atau meja round table yang besar sehingga semuanya bisa duduk bareng. Karena di era Ten Hag itu masih ada pemain-pemain yang duduknya berkelompok tuh. Dia nggak mau ngegeng, dia nggak mau melihat United seperti itu. Dan dia begitu yakin ya ketika para pemain diberi kelonggaran, lo ada free time. Tapi para pemain ini justru pengen makan bareng bersama nih, bukan pergi masing-masing sendiri-sendiri gitu kan. Artinya Kalau tahu banget, Mas. iya dong, gua kan MU juga. Tuh. Sampai yang too much information sampai ada hal-hal detail dia tahu loh. Itu yang membuat gue yakin Amorim tuh bisa lebih ngerangkul tim ini gitu. Non teknisnya. Kunya kehadiran dia di ruang ganti pun ternyata beda banget gitu, yang bisa membuat suasana cair. Brazil. Paling pasti bawa ini di speaker joget-joget ya, rapinya gitu ya. Tapi kalau itu membawa impact yang bagus buat tim, berarti kan bagus. Yang selama ini lu harus tangan besi megang MU, ternyata enggak juga gitu loh. Gagal kok di era Ten Hag dengan tangan besinya dia gitu. Malah pemain-pemain yang dilepas beberapa bisa berkontribusi dengan bagus gitu di klub-klub barunya. Jadi ya gue ngelihat sisi teknisnya sudah berjalan, tapi yang lebih penting lagi adalah sisi non teknisnya, dan itu bisa dibuat oleh Amorim ke arah yang lebih positif. Ini positif semua nih dari Rizal sama dari Mas Haryo ya. Kalau sendiri bagaimana ngelihatnya? Gua ngelihat MU ini singkatannya bukan Manchester United lagi. Tapi Momentum United. ada aja. Karena kenapa Momentum United? Nah, enggak, ini ada alasannya. Karena tadi Rizal udah bicara juga. Gua nge-rap juga nih apa yang sudah disampaikan oleh Rizal sama Mas Aryo. Peringkat 15. Come on lah. Apalagi yang lebih buruk dari itu. Itu. Ya kan? Peringkat 15 tuh. Iya makanya. Jadi sebenarnya secara psikologis harusnya ini Momentum United untuk setidaknya lebih baik dari musim lalu kan. Itu udah. Dan kalau bisa, harusnya jauh lebih baik dari musim lalu. Jadi, itu satu momentum. Yang kedua, cara bermain. Dia datengin Mbeumo. Kalau kita lihat gaya main Mbeumo selama di Brentford, itu jelas dia hanya mengandalkan serangan balik. Dan kalau nggak salah 2 musim lalu ya, waktu Brentford ngancurin MU 4-0 atau berapa lah, itu kan juga karena kolaborasi antara si Mbeumo sama striker siapa sih itu gue lupa. Bukan, yang satu lagi. Tony. Nah, Tony ya itu kan. Jadi kelihatannya Amorim ini udah dari cara dia main selama pramusim, beberapa pertandingan terakhir, walaupun memang katakanlah banyak yang mengatakan itu mengecewakan, banyak yang puas. Cuman kelihatannya Amorim udah lebih pragmatis. Jadi nanti kita akan melihat prediksi gua United yang akan bermain lebih simple. Dan awal-awal pertandingan awal-awal musim ini penting nih. Karena mereka kan dari bottom rock. Kalau awal-awal dia bisa agak sedikit ya let's say mungkin menang 2 kali, kalah sekali, seri sekali, mungkin dia akan bisa survive let's say jangan tersinggung fans MU nih, masuk 10 besar. Masuk 10 besar dulu. Ya kan? Nah, enggak apa-apa, tapi kan ini yang gue bilang, ini udah bottom rock nih MU nih. Sebenarnya ini momentum lu jangan sampai lu musim depan cuma peringkat 14 atau 13 karena orang akan berpikir emang nih timnya bukan lagi suwe aja, tapi emang ini tim yang memang punya kemampuan, cuman emang musim lalu tuh lagi hancur lebur. Dan kalau menurut gua kita bisa bahas dari A sampai Z lah, apalagi nanti kita mungkin akan bahas striker yang akan didatangkan kan, Sesko. Menurut gua itu nomor 3, nomor 4. Tapi gimana membangun tadi kayak yang Mas Aryo bilang, chemistry di antara pemain, kemudian ruang ganti itu bisa dikontrol, lalu hal-hal yang dulu Jose Mourinho bilang kan, bahwa dari Ronaldo juga kalau nggak salah, gua ninggalin MU, gua balik lagi, fasilitasnya masih sama. Jose Mourinho juga sedikit banyak nge-spill bagaimana situasi di dalam. Nah ini dulu nih menurut gua, karena
kalau gue ikutin perdebatan MU 2 tahun terakhir ini, beginilah striker gini tetap aja boncos juga ke bawah. Jadi pasti ada masalah di luar teknis dan pemain yang harus dibenahi. Dan ya kalau gue dari sisi fans MU, gue sih berharap MU bisa kembali lagi supaya seru persaingan di papan atas. Tapi pertanyaannya kenapa masih tetap makin banyak fans MU itu? Seksi bang. Seksi bang. Karena itulah keberhasilan dari Ferguson tahun 90-an awal. Dia melihat bahwa saat itu, jadi ada 2 kombinasi nih. Saat itu kan mulai broadcasting kan mulai menyebar dengan luar biasa kan, masif ya dengan Rupert Murdoch-nya. Dan kedua, dia ngelihat nih Asia bakal jadi emerging market. Sehingga ketika dia tanam akarnya di situ, dia udah ngelihat Liverpool kan zona nyaman dulu 80-an. Mereka merasa Menang mulu lah dulu. Menang mulu dan nggak ada yang lebih hebat dari mereka. Nah kemudian MU ngelihat ada potensi itu, dia tanamlah akar itu di Asia. Ya dengan makin banyak penduduk Asia, ya itu kan bola kan kayak tradisi kan. Biasanya orang tua kita nonton 80-70% biasanya ngikutin. Sehingga walaupun prestasi MU peringkat 10, peringkat 9, ya fans MU akan tetap banyak. Tapi emang kan kalau dilihat ya, sebelum tadi ke striker ini Mas Aryo, Rizal sama Harpa, semua liga sama nggak sih sama dengan Inggris yang sekarang tuh kayaknya kalau lu akhirnya udah, walaupun lu big 4, big 5 gitu, kalau tim besar, begitu lu udah end up di let's say 10, di atas 10, kayak bukan emang cuman tahun itu kebetulan, karena gak ada kebetulan ya, lu lagi di bawah gitu. Di Liga Inggris susah naik lagi kan. Arsenal gak juara-juara lagi. Dulu Liverpool Tapi nggak ke 16 juga sih. ya memang sih ya itu level itu parah banget. Tapi maksud gue apa udah begitu cepetnya progres tim antar tim itu di Liga Inggris, apa cuma di Liga Inggris doang apa juga di liga luar gitu. Ketika satu tim gede udah jatuh, dia tuh nggak bisa secepatnya kemudian tahun depan dia udah balik lagi deh. Enggak loh. Benar. Liverpool memulai dari Liverpool ada 30 tahun baru dia ini sekarang terus lagi masih di atas gitu. Lu ngeliatnya gimana kalian? Jujur, kalau gua ngeliat MU bang, dibandingkan sama Spurs ya. Kalau Spurs kelihatan musim lalu tim yang top 6, tim papan atas, tapi lagi off perform di musim itu. Tapi kalau bagi MU, gua ngeliat ini tim yang emang tempatnya adanya di situ. Dalam artian nggak ada momen-momen yang gue pikir nih harusnya mereka bisa lebih tinggi dari ini gitu. Tapi ini kelihatan tim yang emang kualitasnya peringkat 15. Emang lagi seburuk itu, dan kalau dibandingin ke liga lain menurut gue Iya maksud gue 15-nya tuh karena memang yang lain tuh begitu tight gitu loh untuk kemudian dikejar sama dia lagi, atau emang karena MU-nya gitu maksud kalau gue. berdasarkan datanya, emang ada perkembangan yang pesat banget di tim-tim macam Bournemouth, Nah, itu maksud Brentford, gua, angle-nya. Nottingham Forest. Itu emang bahkan diakuin sama pelatih macam Pep Guardiola di awal musim. Yang mana poin demi poin tuh bisa dicuri ke tim-tim yang macam kayak begitu. Dan gue ngeliat MU ini kan stagnan masih di situ-situ aja. Jadi menurut gue situasinya benar-benar buruk bagi mereka. Dan tempat 15 di musim lalu itu emang merepresentasikan kualitas mereka di musim lalu. Tapi di musim depan harapan gue kenapa bisa lebih bagus, nggak ada European football bang. Gue rasa itu kan sangat membantu bagi mereka, karena satu-satunya musim ketika MU finish paling tinggi bersama Solskjaer itu juga musim yang mana European football tuh nggak terlalu padat banget bagi mereka. Jadi Walaupun belum harapannya mulai, Amorim mah aman lah musim ini ya, nggak akan ada yang Ya kalau Amorim aman out, Amorim kalau out tuh aman nggak nggak ada ya. kalau aman nggak aman kita kan nggak pernah tahu Nah, dalam makanya ini bola. gue Ajaib nanya loh. dengan Iya. kalian sebelum musim ini mulai, menurut lu Ya di negara lain yang bagus aja ada yang dipecat kok lagi di tengah-tengah. gimana ya? Pelatih bola kan, klub bola. Iya, makanya kalau ini sebelum kita ke striker, Diego Mota kan maksudnya. Iya itu mah. Lu Terjadi. Sapu terus. Terjadi itu. Juventus. Terjadi bang. Kota itu Juventus. Iya, tapi emang bagus dong. Unbeaten. Iya, kalah. tapi dipecat. Tapi Nah, nggak itu menang juga, maksudnya. imbang terus. Tapi tadi gue tambahin ya soal yang tadi. Oke lah, even City pun sedang dalam dalam peak performance-nya, ya dinamika itu kan wajar-wajar aja. Tapi ketika dia kelempar kan kelemparnya ke peringkat berapa? Tapi kalau ini Arsenal pun begitu. Di akhir masanya Arsene Wenger kan mereka juga bahkan sempat kelempar keluar 5 besar kan. Tapi nggak 10 besar juga, bahkan 15 gitu. Nah ini kan keterlaluan 15. Jadi mau alasannya mau lagi tight mau lagi apapun, menurut gue tetap itu karena memang ada masalah yang sangat besar di MU. Nah ini yang tadi diomongin sama Harpa mengenai strikernya. Højlund dianggap nggak bisa memenuhi ekspektasi di musim lalu, bakal digantikan Šeško yang menunggu pengumuman resminya aja. Ini pilihan yang tepat atau blunder baru akan datang menurut kalian? Kalau dibanding Højlund mah pilihan tepat. Šeško. Karena Højlund kan ketika datang tuh AL apa AD nih Šeško-nya nih? Šeškoal. Iya, bisa main bola soalnya di situ. Kalau Højlund kan ketika datang kita banyak juga yang mempertanyakan ya, ketika apa yang dia tawarkan bersama Atalanta
itu kan bisa dibilang nggak spesial banget gitu. In some case saja dia main bagus ketika bola dapat umpan daerah, dia punya speed yang bagus, dia punya kontrol yang bagus, dan juga decision making yang cukup bagus. Tapi kita bisa hanya melihat itu dalam beberapa pertandingan doang gitu. Jadi kita nggak bisa ngelihat dalam term yang lama ini pemain punya kualitas yang bagus gitu. Kalau Šeško udah menunjukkan bertahun-tahun bahwa dia emang punya kemampuan, walaupun liganya beda lagi ya, tapi at least di European competition-nya pun dia bisa nunjukin itu gitu kan. Artinya kan kalau lo mengukur pemain misalnya cuman bagus di Ligue 1, cuman bagus di Bundesliga, cuman bagus di Portugal misalnya gitu ya. Tapi kalau kita lihat dia di European competition-nya bagus juga, artinya dia memang punya kemampuan untuk bisa nunjukin something special gitu. Nah ini yang gue lihat dari Šeško, at least dia jauh lebih bagus dibanding Højlund lah prospeknya ya. Kalau gue ngelihat Šeško jauh akan lebih memberikan kontribusi yang oke lah ketimbang Højlund. Højlund udah dikasih kesempatan berapa banyak. Kalau kita lihat dari musim-musim sebelumnya itu kok nggak pernah memberikan something yang bisa dibilang meyakinkan gitu loh. Kita nggak pernah lihat, wah ini pemain emang belum aja nih nyetel, belum aja fit. Gue sangat berbeda dengan ketika gue ngelihat Darwin Núñez gitu ya. Walaupun orang bilang emang dia nggak segitu aja nggak bagus, tapi masih ada sparksnya gitu kan di beberapa pertandingan. Jadi penentu kemenangan dalam beberapa pertandingan, selalu memberikan impact yang beda ketika dia masuk. Sementara gue nggak lihat itu pada Højlund gitu. Nah Šeško akan memberikan hal yang seperti itu menurut gue ya. Arpa? Mungkin 1 minggu 2 minggu terakhir gue lihat cuplikan highlightsnya Šeško. Ya kalau dilihat secara individu skill dia sih nggak ada red flagnya sebenarnya. Kaki kirinya main, shooting dari luar kotaknya bagus, palanya juga oke, kelenturannya dengan tingginya 195 juga bagus. Cuman apakah itu karena dia bermain di liga yang enteng, walaupun tadi Mas Aryo udah bilang di Europa League, kita kan nggak tahu nih. Ujian untuk dia main di Liga Inggris kan lebih besar lagi. Jadi kalau ditanya apakah dia bakal sukses atau enggak, gue rasa nggak ada yang bisa jamin dia sukses atau enggak. Cuman kalau lihat dari dari background negaranya, ini gue agak bicara ini. Biasanya kalau dari Eropa Timur itu kan mentalitasnya biasanya lebih kuat gitu. Kemudian lompatannya menurut gue nggak terlalu besar, nggak kayak Darwin Núñez langsung ke Liverpool. Bagaimanapun juga MU peringkat 15. Dia agak lumayan nih datang di saat walaupun MU fansnya besar, cuman di saat tim ini ada di peringkat 15. Jadi kalau dia mungkin cetak 10 gol aja misalnya, udah bagus. Terus MU bisa peringkat 9 atau 8 misalnya. Orang kan tetap akan oke, that's fine. Masa? Gitu. Ya, gua rasa at least better berapa strip kan? Standarnya berubah ya soalnya. Iya, karena standarnya dari 15. Nah ini karena nggak ada point of view fans MU di sini. Nah, nggak tahu nanti kita lihat komennya. Nah, misalnya kalau dia kayak yang gue bilang tadi cetak 10 gol, 12 gol, lebih bagus dari Højlund, peringkatnya yang lebih bagus dari musim lalu, dan as a striker start itu bagus. Lihat Gyökeres kan di pemanasan seret. Nah, pressure udah mulai besar nih, spiral psychology. Ya bahasa gampangnya lagi apes mulu. Nah, nanti begitu pertandingan pertama kedua, misalnya kita bicara Arsenal, dia flop. Ya. Nah, tekanan makin besar. Nah, gua Langsung ketemu lagi ya. langsung ketemu lagi. Nah, itu menarik Nah tuh ini nanti. gua sambil lu udah ngomong Gyökeres, ini ada catatan tentang preseason stats bersama dengan Arsenal ya. Bagaimana yang melawan Spurs 14 menit, ya kita lihat di situ touches-nya cuma 2. Kemudian juga chances created-nya 1. Kemudian yang kedua ini lawan siapa ini? Villarreal main 63 menit ya. 63 menit. Lawannya PP malah golin. Total shots-nya ada 2. Kemudian kita lihat akurat passing-nya 57% dan dribblenya kalau dari yang angka-angka sebelumnya sih 100% gitu. Kalau di compare dengan Šeško tadi gimana berarti menurut kalian? Kalau di compare sama Šeško, gue mau coba respon yang tadi pembahasan Silakan, musim respon. sebelumnya ya. Di musim pertama mungkin oke Mas Aryo, soal dia di Eropa juga bisa performanya oke gitu. Tapi di musim terakhirnya di musim lalu, itu kan sebenarnya dia sama Leipzig juga hancur banget bisa dibilang kayak begitu. The whole team memang hancur. Lagi hancur, pemecatan pelatih, abis itu di Champions League juga tim Jerman yang tersingkir langsung di babak league stage di peringkat 32 ya. Itu benar-benar angka yang buruk banget bagi Leipzig dan akhirnya berujung ke pemecatan. Dan yang agak-agak gue bikin khawatir atau skeptis sama Šeško di MU musim depan, di musim pertamanya which is yang musim lebih baik dibandingkan musim keduanya bersama Leipzig, dia nyetak 14 gol. 13 gol diantaranya itu dicetak di dalam kotak penalti. Jadi benar-benar striker yang butuh supply banget, dan itu jadi tantangan tersendiri bagi MU dengan standar mereka di musim lalu yang
golnya begitu minim ya. Ya. Golnya minim, kebobolannya jauh lebih banyak ketimbang golinnya. Ini bakal jadi tantangan tersendiri ketika lu punya striker yang rekam jejaknya itu kebanyakan golnya dari dalam kotak penalti di musim perdananya ya. 13/14 gol tuh dicetak dalam kotak penalti. Jadi menurut gue tugas berat ini masih berlaku bagi Bruno Fernandes, habis itu pemain-pemain second line dan terutama kalau 3-4-3 lagi wingback seberapa aktif mereka untuk Ternyata kirim emang supply. apa masalahnya kalau golin 13 dari 14 gol dalam kotak penalti? Kalau MU musim lalu nyerangnya itu kan juga susah bang. Jadi buat apa mereka mendatangkan striker kalau nyerangnya aja bolanya nggak nyampe dalam kotak penalti. Tapi kan kita bahas tadi datang siapa aja. Nah itu kan beda tuh. Itu yang bikin Itu kan beda nanti. Tapi tempat penempatannya di mana, abis itu Amat bakal ditaruh di mana itu kan bakal jadi tantangan tersendiri bagi mereka. Tapi ya itu lagi nggak akan seburuk musim lalu setidaknya. Tapi khawatirnya Sesko ini kalau nggak dapat supply yang cukup, ya ini bakal bukan yang upgrade yang jauh banget dari seorang Højlund maupun dari seorang Zirkzee. Tapi mendingan Gyökeres tetap kalau lu Kalau bandingin masih tetap Kalau gue Faktor Sesko, Amorim soalnya. Tuh gue Sesko. Sesko. Faktor Amorim. Dan ini dengan catatan Sesko belum firm nih ya. Sampai detik ini belum kan? Ya, Tapi udah tinggal dikit lagi lah gitu. Cuman hampir pasti. Yang udah pasti kan lu nge-post Sassuolo Jaises jam setengah So- 3 pagi. soalnya dikonfirmasi langsung dari yang Sassuolo ya. Betul. Karena dikonfirmasi langsung dari yang wartawannya. Jadi gue berani ngangkat. Ya. Ya kalau kalau Sesko udah pasti gue nggak tahu ya. Memang nih agak ada unsur feeling juga ngelihat apa ya dari cara dia handle as a team. Dia juga nggak gini. Kalau tadi ada gue baca nih ya dari teman-teman, dia bilang butuh supply bola. Menurut gue si Sesko ini bukan hanya berperan bisa sebagai target man. Dia juga kalau kita lihat cuplikannya juga mau keluar melakukan cutting inside beberapa kali. Jadi menurut gue dan dengan karakteristik seperti itu kita nggak tahu nih apakah nanti dia dimainkan dengan Kunyah, kita nggak tahu. Tapi yang udah pasti itu pasti Mbeumo. Dengan adanya Mbeumo main lebih pragmatis dengan badan 195 punya speed yang orang bilang kayak Ibrahimovic, dan sebelum gue tahu julukan itu pun gue lihat kok mirip kayak Ibrahimovic ya. Gue rasa Sesko akan lebih mungkin sukses tapi comparable ya. Artinya kalau di Arsenal kan mungkin menurut gue agak lebih bagus supply bolanya menurut gue dibandingkan MU. Gue rasa Sesko akan lebih banyak gol dibandingkan Gyökeres. Widih. Jadi Fantasy League gue akan beli dia nih. Mas Ariel, any comment sebelum gue baca sawer-saweran dulu nih? Kalau ngelihat apa yang dihasilkan Gyökeres ya, kalau dari stats tadi kan kayaknya biasa aja sebetulnya gitu ya. Cuman yang dilihat sama Arteta tuh kan yang penting kan. Arteta melihat sosok yang agak sedikit beda nih sama yang berapa musim ke belakang. Seorang predator, tapi dia juga bisa ikut terlibat dalam permainan. Itu yang dilihat Arteta terutama dalam laga melawan Villarreal gitu. Dia masuk langsung buat chance, langsung bisa bikin shots. Itu kan yang nggak banyak pemain Arsenal yang bisa melakukan itu gitu, terutama yang ditaruh di posisi nomor 9. Kemarin mungkin kalau kita lihat Havertz ada di beberapa kesempatan dia bisa melakukan itu gitu kan. Cuman kan dia bukan pure di posisi itu. Dia hanya sekedar ditambah lah di posisi itu gitu. Tapi kan Gyökeres ini betul-betul pemain yang dimau oleh Arteta untuk melakukan apa yang selama ini tidak bisa dilakukan oleh Arsenal gitu. Dan gue melihatnya dia punya potensi untuk memberikan something different gitu buat Arsenal. Kita selalu bicara dalam 3-4 musim ke belakang kalau mereka punya striker bagus gimana ya Arsenal. Kita kan selalu randai-randai terus nih. Nah ini akhirnya udah Akhirnya kesampaian dan ini akhirnya menjadi pembuktian juga. Kalau seperti di polling di superkomputer mereka masih peringkat kedua juga, ya memang apes juga ya. Walaupun mungkin nanti kita akan lihat permainannya jauh berprogres ketika mereka punya pemain yang bisa tap in, pemain yang bisa meneruskan umpan-umpan yang selama ini tidak ada yang bisa meneruskan. Itu yang kita tunggu. Dan yang paling seru sih ntar komen-komennya Thierry Henry ya. Oh iya. Bicara tentang Gyökeres ini kan karena itu relate banget dengan Arsenal mencari pemain yang bisa seperti dia kan. Dan nomornya sama ya? 14. 14 oh ya. Sama ya? 14 sama. Dan ini nggak sama nih karena yang ini kasih sawer 200.000 rupiah. Wah, luar biasa. Dari bapak-bapak tua. Siapa ini bapak-bapak tua? Perlu diungkap. Teman saya berarti. Mas Ari ya. Kenapa Luis Diaz pindah? Kok gampang banget LFC lepasin Diaz dan lebih memilih pemain mahal yang belum teruji di EPL. Wuhu. Silakan Oke. Rijal yang Liverpool. Jadi kalau faktor Diaz pindah itu katanya
ada peran yang sangat besar dari Michael Edwards dan juga Richard Hughes-nya. Bahkan pihak Bayern merasa ini kayak dikendalikan banget sama Liverpool soal negosiasi. Jadi kayaknya emang ini pemain yang udah nggak masuk lagi dalam plan sporting directornya Liverpool, yaitu Richard Hughes dan juga Michael Edwards. Karena pemain ini pun juga didatangkan bukan atas keinginan mereka berdua. Ini pemain datang ketika mereka lagi nggak ada di Liverpool pada saat itu. Jadi kayaknya Liverpool ngerasa ini valuasi tertinggi dia sepanjang karirnya, nggak akan dapat harga segini lagi. Jadi gua rasa dilepas dengan relatif harga 70 juta, masih profit 30 juta dibandingkan harga belinya. Ini valuasi tertinggi dari Luis Diaz dan gak akan datang lagi. Itu poin utama Liverpool. Dan resiko yang mau diambil untuk musim depan adalah antara datengin pemain-pemain depan macam Isak atau promosiin pemain kayak Rio Ngumoha, Bang. Yang Itu umur cukup 16 menjanjikan. tahun itu. Betul. Oke, itu tadi jawabannya Bapak-bapak tua. Terima kasih sekali lagi untuk 200 ribunya. Kalau di set yang formal begini masih boleh nyanyi nggak? Sikat, Bang. Sikat ya. Gendangnya ada nggak ya? Kayaknya nggak bawa gendangnya dia. Ya karena dia nggak bawa berarti nggak usah. Pokoknya terima kasih Bapak-bapak tua untuk 200 ribunya. Kasih. Kemudian Samuan 25 ribu. Kira-kira berapa pemain yang akan dibeli Liverpool di sisa jendela transfer yang ada? Harpa. Udah banyak ya beli ya. Kerkes kiri, Pimpong di kanan, Rich, Ya. siapa lagi? Ekitike. Terakhir cuman kan ya yang paling santer kita semua tahu mau beli Isak kan. Cuman dengan kondisi terakhir Sesko yang akan segera merapat ke mana? Ke United. Sehingga Newcastle juga mungkin kalau mau jual Isak ke mana? Ke Liverpool, dia kan sebenarnya pengen juga tuh Sesko kan. Jadi akhirnya mungkin ketahan juga. Padahal ya menurut gue sangat perlu juga dengan hilangnya Diaz, kemudian juga dengan ya Darwin Nunes, Diogo Jota juga. Ya. Ya jadi agak susah juga nih Isak merapat ke Anfield. Siap, ini ada Gary juga 25 ribu. Keren Bang Valen jadi MC setelah sekian lama. MC. Ini maksudnya tadi gua nge-MC di acara press conference Clash of Legend, El Clasico, Liverpool lawan Barcelona lawan Real Madrid tanggal 27 September di GBK. Mungkin dia tadi datang pas gua nge-MC. Kalau ini kan bukan MC. Ini kan LC. Ini presenter ya. 100 ribu Daniel Bung Harpa please info A1 calon striker naturalisasi timnas senior atau kalau nggak A1 berdasarkan analisa Bung Harpa aja, thank you. Selain ini ya, selain Mauro Zylstra ya. Zylstra. Katanya sih Den juga. Ada yang bilang Adrian Wibowo, Miliano katanya juga. Cuman Miliano tuh sebenarnya bukan targetnya juga posisinya, kayak Ole juga FR. Cuman mungkin karena quote by quote ya panic buying. Karena ini kurang dari 2 bulan nih jadi ngomongin ini nih, Depdagri nih. Karena kurang dari 2 bulan lagi kita akan menghadapi Saudi dan Irak. Jadi mungkin apa aja yang ada dalam tanda kutip seperti Milano Jonathan juga kemungkinan menurut gua akan dibawa. Karena kan depan, karena Pak Erick Thohir sendiri sudah bilang kalau belakang kayaknya udah aman, belakang sama tengah. Tengah mungkin kalau ada satu. Jadi ya Milano Jonathan salah satu yang mungkin di luar Zylstra yang mungkin masuk. Ya itu tadi nanti bahasan kita bisa bahas di DPR Iya, ya. betul. Tapi kan jawab pertanyaan tadi. Tapi yang jelas thank you banget, dan pada saat menjawab pertanyaan tentang Indonesia, Harpa kelihatan beda banget. Bedaknya makin kelihatan. Karena Harpa untuk acara hari ini pakai bedak loh, bawa bedak sendiri loh. Coba Iya, di zoom coba. Ini artinya persiapan karena dia tahu dia akan di sebelah Mas Haryo yang kulitnya beda. Kalau Mas Aryo kalau cahayanya bagus, yang enak gua. Dia keterangan, keputihan jadinya. Iya makanya. Tapi itu part of preparation. Jadi gue respect sama Harpa. Dia tahu sebelah gue Haryo nih yang kayaknya kalau panas malah jadi merah mukanya kan. Berarti gue dikit keputihin ya kan. Ya, jadinya cocok ya. Ini thank you ya Ardi tadi. Thank you. Ini ada Ardias lagi 30.000, semangat terus DPI, appreciate buat inovasi dan semoga terus berkembang. Semoga MU juara. Oke, makasih udah dibacain. 25.000 dari Budi. Juara keempat. Oh, juara keempat. Masih bagus tadi Harpa bilang 8 sampai 10, Bro. Ini juga Budi 25.000. Akhirnya DPI tayang, kangen Bang Valen jadi host. Bukan Dan MC ya. itu tadi ada yang ini, ada yang
sebelum ini ini yang 10.000 tadi yang ketiga yang belum gue baca. Itu. Nah ini 10.000 seseorang ngerti apa yang gue coba bangun di sini. Ya. Dia bilang ini sekelas Abdo, Hongri dan juga Maika. Tidak ada karagernya. Tidak ada karagernya. Tidak ada karagernya ya. Dan saya berarti adalah Kate Abdul. Kate Abdul kayaknya. Kata Abdul. Anaknya Abrar. Kata Abdul. Dan ini 25.000 lu langsung khusus buat Mas Haryo. Sedih nggak? Inigo ya? Inigo Martinez pindah. Sedih sih. Dia berani atau ngambil langkah untuk mundur demi Barcelonanya bisa register pemain. Artinya kan he's not even Katalan gitu ya. Tapi dia Katalan banget gitu. Makanya orang pada bilang thank you King Inigo gitu. Yang datang nggak ribut, nggak pernah dimainin di musim pertama, tapi begitu dimainin langsung mendapatkan partnership yang luar biasa bareng Kubarsi. Yang kita lihat itulah yang kenapa kemarin Barcelona bisa menjadi juara ya, karena ada peran dari Inigo Martineznya. Jadi ketika dia cabut ya agak sedih juga sih. Kita akan melihat siapa di situ berarti nanti antara Konde, Araujo, pemain-pemain yang nggak meyakinkan Inigo Martinez ketika menjadi center back. Itu dia. Jadi sedih ini karena dia bukan Katalan tapi Hatinya udah. iya, walaupun memang sakit banget kalau Katalan tuh dia. Aduh. Gatelan. Tebel ya. Tebalan. Dipecahin takut gatel. Bisa aja dapet dia. Ya. Tipis gitu Katalan. Ngerti gak sih Lar, Pak? Gatelan. Gatelan. Kapalan. Beda. Gatelan. Kapalan bro. Kapalan ya. Ya ampun. Oke, ini 25.000 bacaan terakhir dulu sebelum nanti kita ngobrol lagi dan nantinya kita kumpulin lagi yang udah sawer-sawer. 25.000 makasih ya buat Zizizu. Gas terus nonton bola, gas terus nge-gym. Yang suka goblok-goblokin orang pada dasarnya adalah orang yang otaknya kosong. Itu adalah kata-kata hari ini. Hari ini. Luar biasa ya. Ini dia. Juga ada dari K. Semoga ini kalau yang nggak nyawer tapi tetap kita baca juga iya. Jangan pikir yang baik yang nyawer doang. Enggak juga bener, nggak juga salah ya. Ini pas kebaca soalnya nih. Semoga tetap ada gimmick Abrar gitu. Ini semua yang bikin Abrar dengan hidungnya dan bulu hidung yang keluar kalau lagi ya. Dan buat teman-teman makasih semua inputnya kami terima. Ini adalah episode pertama kita jadi pasti ada kekurangannya. Dan ingat kami di sini JMTV selalu memang yang membawa nyamanan. Ya dulu katanya tidak mungkin bikin program yang nggak ada pertandingannya tapi diobrolin. Sekarang semua program bikin seperti itu. Waktu itu pertama kali kita yang akhirnya merubah jadi sofa. Dulu katanya kok begini bola. Ini kan omongannya malah jadi kayak di ruang tamu. Akhirnya sekarang semua pakai sofa. Live reaction diketawain, ngapain orang nonton bola yang orang lagi nonton. Tapi sekarang semua sampai official broadcasternya juga bikin live reaction. Jadi kita benar-benar terima semua saran kalian. Ya we'll see apakah kita juga nanti akan punya studio bukan yang lebih besar lagi Mas Aryo, Arpa dan juga Rizal, tapi studio yang baru. Studio yang memang benar-benar dikhususkan untuk membuat set-set. Jadi kalau teman-teman yang udah kasih komen makasih, tapi kalian harus tahu bahwa di tengah keterbatasan luas kita ini, tapi kita sudah bisa 4-5 kali berganti yang namanya suasana set studio. Jadi applause, apresiasi buat semua yang tetap mendukung JM TV ya guys.